Tiga pemain keturunan masih antri dilihat performanya oleh Sintayong. Angkut semua untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong harus melihat dulu secara langsung performa pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Sebanyak 3 pemain keturunan muncul di media siap membela timnas Indonesia setelah kabar mendadak Jai Ides. Jai Ides sudah datang ke Indonesia sebelum tim Merah Putih melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 8 September 2023. Kini proses naturalisasi Jai Ides sedang diproses dan belum diketahui kapan selesainya. Menyusul kabar tersebut, 3 pemain keturunan lain juga dikabarkan siap membela timnas Indonesia. Mereka diantaranya adalah Nathanjo, Rian Flamingo, dan Cyrus Margono. Nathanjo adalah pemain asal Belanda yang bermain di Swansea City. Sementara untuk Rian Flamingo, diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11, yang menurut mereka bakal masuk jadi incaran Sintayong untuk timnas Indonesia. Satu lagi, yakni Cyrus Margono, seorang pemain berposisi kiper yang bukan lewat naturalisasi, melainkan lewat jalur pengembalian hak kewarganegaraan WNI yang sempat hilang. Kini proses pengembalian kewarganegaraan Cyrus Margono yang sempat hilang sudah semakin dekat untuk bisa mendapat kembali status WNI. Untuk ketiga pemain tersebut, kemungkinan jawaban Sintayong jelas, yakni harus melihat dulu performa mereka di lapangan secara langsung. Hal ini seperti dikatakan Sintayong saat memberi respon soal Nathanjo. Pemain tersebut memang tertarik dan itu naturalisasi ya, ujar Sintayong pada sesi jumpa pers timnas U23 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024, Selasa 5 September 2023. Dan pemain tersebut memang sepakat dan setuju mau ganti kewarganegaraan dirinya. Tetapi saya belum memutuskan sebelum saya melihat permainannya seperti apa. Dan setelah itu dicek permainannya seperti apa, nanti dibicarakan dengan Pak Erick Thohir atau Ketua Umum PSSI tambahnya. PSSI memang dalam mode senyap menambah pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Esko PSSI Arya Sinulinga beberapa waktu lalu bertemu dengan Sintayong untuk membahas hal ini. Namun belum diketahui apakah pelatih Korea Selatan itu berniat menambah pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Malam ini bertemu dan berdiskusi dengan Coach Sintayong. Kami bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi. Lalu kami juga bahas dukungan apa yang bisa kami lakukan sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI untuk timnas Indonesia, kata Arya di Instagramnya pada Rabu. Timnas Indonesia versus Uzbekistan. Drama gol Sananta dianulir. Kartu merah Hugo Samir. Garuda tersingkir. Timnas Indonesia tersingkir di babak 16 besar Asian Games 2022. Diwarnai drama dianulirnya gol Ramadan Sananta dan kartu merah Hugo Samir. Garuda kalah dari Uzbekistan. Timnas Indonesia bersua Uzbekistan pada babak 16 besar cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2022. Laga Timnas Indonesia versus Uzbekistan tersebut digelar di Sangcheng Sports Center Stadium Hangzhou, China pada Kamis, 28 September 2023 sore WIB. Drama 2 menit di kubu Indonesia. Timnas U24 Indonesia besutan Indra Safri mampu menahan gempuran Uzbekistan pada waktu normal. Skor sama kuat 0-0 di waktu normal membuat laga Timnas Indonesia versus Uzbekistan berlanjut ke babak extra time. Pada menit ke-92 masa extra time, Uzbekistan bisa memecah kebuntuan melalui aksi Sherzod Esanov. Tertinggal 1 gol, Indra Safri langsung merespon dengan memasukkan darah segar Haikal Al-Hafiz dan Titan Agung. Indonesia sebenarnya bisa menjebol gawang Uzbekistan pada menit ke-110 melalui sundulan Ramadan Sananta. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena Sananta sudah dalam posisi offside saat menyambut sebuah sepak pojok. 2 menit kemudian, drama kembali terjadi. Tim Garuda harus bermain dengan 10 orang setelah Hugo Samir di kartu merah. Wasit Muhammad Al-Samari asal Qatar mengusir Hugo Samir setelah ia menyikut pemain lawan dalam situasi tanpa bol. Kartu merah yang diterima Hugo Samir
mempengaruhi permainan Indonesia yang sejatinya mulai mendapat momentum. Unggul jumlah pemain, Uzbekistan lantas mengunci kemenangan melalui gol kedua Sherzad Esanov pada menit injury time, tepatnya pada menit ke-120+1. Hasil akhir, Uzbekistan menang 2-0 atas Indonesia dan berhak lolos ke perempat final Asian Games 2022. Kekalahan dari Uzbekistan membuat timnas Indonesia kembali terhenti di babak 16 besar pada dua edisi Asian Games sebelumnya, yakni 2014 dan 2018. Kiprah tim Garuda juga mentok di 16 besar. Hasil ini membuat timnas Indonesia kembali gagal menembus perempat final Asian Games sejak regulasi pemain U23 diterapkan pada 2002. Tiba di Cina. Ini janji Ramadan Sananta untuk timnas Indonesia U24. Ramadan Sananta telah tiba di Cina hari ini, Selasa, 26 September 2023, untuk memperkuat timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Penyerang Persis Solo itu ditemani Ketua Komite ADHOC, Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, dan langsung dijemput oleh beberapa ofisial tim. Saya harus siap 100%. Karena kalau kita dipanggil, harus siap berikan segalanya. Senang juga bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Buka Sananta, setibanya di Cina dikutip dari laman resmi PSSI. Timnas Indonesia U24 akan menghadapi Uzbekistan pada babak 16 besar di The Hangzhou Siosan Sports Center Stadium, Kamis 28 September. Indonesia lolos ke babak 16 besar sebagai satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik setelah menduduki posisi ketiga klasemen akhir grup F. Tim asuhan Indra Safri ini mengumpulkan 3 poin. Garuda Muda menang dari Kyrgyzstan dan menelan kekalahan saat bertemu Chinese Taipei serta Korea Utara. Menghadapi babak 16 besar nanti, Sananta berharap bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia U24. Doakan kami supaya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, terutama untuk saya agar bisa memberikan 100%, ujarnya. Sementara itu, Sumarji berharap kedatangan Sananta bisa membuat timnas Indonesia U24 tambah kuat. Selain itu, dia berharap para pemain lain bisa semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dengan adanya Sananta yang datang bergabung di tim U24, saya berharap bisa mengubah kekuatan tim, memberikan semangat juga ke pemain lain, lalu bisa lolos ke babak berikutnya. Bernilai 52 miliar rupiah, pemain Liga Champion ini